memejamkan mata sendiri. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami merasakan kebaikan yang Kau berikan hidup kami. Engkau gembala yang baik yang memperhatikan domba-dombanya, dan kami ada sebagaimana Anda akan Engkau. Sebelum kami naik ke atas langit, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami menaikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa sahabat, dan kami rindu mendengarkan firman. Roh Kudus, urapi hamba-Mu, Roh Kudus, urapi kami mendengarkan. Lembutkan hati kami, sehingga butir firman diberikan. Haleluya. Shalom. Mari sama-sama kita membuka firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-16. Matius pasal 16 ayat yang ke-7, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon dan bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan dari batu karang itu aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Kita lihat ini bagaimana pada ayat 13 sampai 20 pengakuan Yesus. Pengakuan daripada Petrus, dan Yesus berkata, siapakah aku? Dan Petrus berkata, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Roh Kudus bicara dalam hidup Petrus. Petrus dipakai oleh Allah sebagai alatnya yang menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias, orang yang diukur rapi, anak Allah yang hidup, bukan anak Allah yang mati. Jelas, dia anak Allah yang hidup, bukan anak Allah yang mati. Dan ketika dia berkata, akulah Alfa dan Omega, sebagaimana firman Allah berkata Wahyu 1 ayat yang ke-17, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atas kuda, berkata, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lama, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kunci maut dan kerajaan maut ada dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada Petrus pada ayat yang ke-19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Di sini Tuhan memberikan kuasa kepada Petrus. Kuasa. Ya, kenapa? Sebagai menikmati kuasa ini daripada Tuhan. Kuasa diberikan kepada Petrus, sebab Yesus yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Kalau dia memberikan kunci kerajaan surga pada Petrus, dia juga memberikan kunci kerajaan surga.
kerajaan surga. Kenapa? Sebab kita ada anak-anak kerajaan surga. Kita anak-anak kerajaan surga. Kita warga negara kerajaan surga. Filipi 3 ayat yang ke-10. Kita warga negara kerajaan surga. Berarti kita anak-anak kerajaan surga. Oh haleluya. Kita anak-anak kerajaan surga. Dan jelas firman Tuhan berkata, kita warga negara kerajaan surga. Kita warga negara kerajaan surga. Saudara saya, warga-warga surga. Kalau kita masuk pulang rumah, di dunia kita megang kunci. Demikian kalau kita megang kunci kerajaan surga, berarti kita juga masuk dalam kerajaan surga. Amin. Kita akan masuk dalam kerajaan surga sebab kita juga diberikan kunci, ya, kunci warga yang ke surga, sebagaimana Filipi 3 ayat 2. Karena keluarga kita ada dalam surga, Yesus juga tidak menantikan Tuhan Yesus kan sebagai juru selamat. Ya, kunci untuk masuk ke rumah. Rumah kita bukan di dunia, tapi rumah kita di surga. Kalau rumah di dunia, kita juga punya kunci untuk masuk rumah. Demikian kalau kita mau ke surga, Tuhan juga memberikan kunci kerajaan surga, sehingga kita masuk ke surga bersama-sama Bapa, bersama-sama dengan Yesus yang suruh kita, adik-adiknya juga bersama-sama. Amin. Benar Bapa di surga. Kunci kerajaan surga diberikan pada Petrus. Kunci kerajaan surga, sebab engkau yang megang kunci maut dan kerajaan maut. Bahkan engkau juga memberikan kunci kepada kami, sebab kami warga negara kerajaan surga. Kami masuk karena kami megang kunci bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Menteraikan firman dalam hati kami dan kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat, dengan tidak kurang satu apapun juga. Dan sebentar kami harus mencari nafkah bekerja serta perjalanan kami. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Dan kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lawan, para TNI, para Polri. Bahkan mereka yang bekerja di depan Tuhan, berikan hikmatnya dan pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara mereka semua Tuhan. Dan warga negara yang baik, mau dengan vaksin, dan lebih pada Tuhan memperhatikan protokol kesehatan dan belas kasihan terjadi buat bangsa Indonesia yang meninggal di bawah 50 Tuhan. Oh, yang sakit juga semakin kurang di bawah 1000 Tuhan, dan kami yang sembuh semakin banyak. Terima kasih Bapak Surga, dan kasih terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin.